Oke, selamat siang. Testabel Tesalonika. Keren namanya. Dipanggilnya biasanya apa sih? Biasanya dipanggil Tessa kok. Dipanggilnya Tessa ya. Oke. Sebelum perkenalkan, nama aku Fernando Valentino. Kamu bisa panggil aku Nando. Nah, jadi memang pada hari ini aku akan menjadi coach kamu ya pada sesi coaching hari ini. Gitu. Kamu bebas mau manggil aku apa aja bebas. Enaknya kamu aja ya. Oke kak. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong tadi gimana kamu hari ini kuliah atau gimana? Sibukannya? Iya, tadi aku hari ini udah ke kampus karena ada UAS juga hari ini. Jadi kayak aku dari pagi udah di kampus, terus karena selesainya juga nggak terlalu siang, jadi aku bisa langsung pulang gitu kok. Oh gitu ya. Emang hari ini ada UAS apa? Tesa, Hari ini ada UAS logika analisis. logika analisis. Oh itu, iya ya lupa ya. Logika analisis ada UASnya ya ternyata ya. Iya. Oh iya. Bukan paper dia ya. Oh bukan. Oh emang harus datang tertulis ya. Mm-mm. Oke, oke. Oke deh, gini. Ini aku sebelumnya, aku pengen jelasin dulu terkait inform concernnya yang sudah juga aku kirimkan kemarin. Nah, jadi pertama, ini kan sesi coaching kita kali ini bersifat konfidensial. Jadi memang semua percakapan kita di sini semuanya bersifat rahasia. Jadi nggak mungkin percakapan kita di sini bisa keluar dari Zoom ini gitu. Jadi memang udah yang kita bicara di sini ya cuma di sini aja gitu. Nah, yang kedua juga bahwa sesi coaching ini berbeda sama sesi konseling. Mungkin kalau dari Tessa udah belajar konseling ya, Sudah kok. udah belajar ya. Nah, kalau sesi coaching ini beda sama sesi konseling gitu loh. Dan juga yang ketiga, aku izin rekam ya untuk pemenuhan tugas aku di mata kuliah psikologi coaching. Oke? Oke kok. Dan juga sesi coaching kita kali ini berjalan kurang lebih 30 sampai 45 menit aja. Jadi nggak perlu terlalu lama, ya dan juga nggak perlu terlalu cepat gitu. Mungkin dari Tessa sendiri ada pertanyaan nggak? Udah aman sih kok. Udah aman ya berarti ya, nggak ada pertanyaan ya. Iya. Oke, oke kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari Tessa sendiri nih, apa kira-kira yang membawa Tessa sampai kayak ibaratnya kita ngelakuin sesi coaching pada hari ini? Oke, jadi nanti kan di semester 5 itu ada magang gitu ya kok Hmm, dari kampus. Terus kayak sebenarnya pilihannya banyak. Tapi untuk saat ini aku tuh tertarik ke student exchange ke Taiwan. Karena mungkin emang dari aku sebelum kuliah aku tuh pengen nyobain buat kuliah di Taiwan gitu. Tapi karena nggak apa ya, karena nggak jadi ke sana, jadinya aku kayak mikir aku tuh mau ke Taiwan lewat student exchange ini. Tapi di satu sisi aku kayak masih ragu gitu, karena kan aku juga pengen nyoba nih kalau misalnya magang sebagai magang yang berhubungan dengan klinis tuh kayak gimana gitu. Jadi aku masih bingung gitu kok. oke, jadi berarti tadi kamu pengen coba student exchange ke Taiwan karena dari sebelum kuliah juga pengen ke Taiwan ya? Keren Iya sih. kok. Kamu kenapa tuh kok bisa dulunya pengen banget ke Taiwan? Nggak tahu, dulu tertarik banget karena waktu itu sekolah aku pernah diundang ke apa ya, kayak pameran pameran universitas gitu eh, di suatu tempat. Terus isinya Hmm? itu universitas di Taiwan semua gitu. Terus kayak promosinya kayak bagus gitu kok, kayak di sana bisa sambil kerja, terus kayak belajar hidup mandiri gitu. Jadinya pengen banget buat eh, ngerasain kuliah di sana gitu. Oh gitu. Jadi ternyata kamu ngincar kuliah di sana juga karena ngelihat kehidupannya tadi ya. Bisa ngajarin kamu untuk mandiri dan juga bisa sambil kerja juga dari kata kamu ya. Iya kok. Oke. Tapi ternyata juga kamu punya pertimbangan kalau mau magang juga cobain di klinis ya. Biar tahu nanti ke depannya gimana. Betul. Oke. Oke, ini aku mulai nangkep nih dari cerita kamu. Tapi kira-kira apa sih dampak yang mungkin kamu harapin dari sesi pertemuan kita dulu nih? Kira-kira apa yang kamu harapin? Yang aku harapin mungkin apa ya, kayak aku bisa lebih eh, mungkin pertimbangin lagi dengan biar dapat keputusan yang matang gitu mungkin ke depannya kok. Oh, oke. Kenapa sih hasil itu tuh sebenarnya penting buat kamu? Kenapa sih kamu butuh butuh kepastian itu? Kenapa itu penting?
Karena menurut aku itu kayak di magang ini tuh kayak menurut aku kayak apa ya, kayak bisa nentuin kedepannya kayak gimana gitu. Mm. Iya jadinya, Jadi, mm, iya jadinya seperti itu kok. oke, jadi pertimbangan kalau di magang bisa nentuin nanti, mungkin maksudnya kerjanya mau kerja apa gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi kalau aku konfirmasi ya. Jadi gini, kalau kamu kuliah, kamu penasaran, maksudnya pengen coba kehidupan mandiri di sana seperti apa. Tapi kalau di magang, kamu juga penasaran ke depannya kira-kira kerjanya kerja apa. Mm-mm. Kayak gitu, bener nggak? Betul kok. Oke, sebenarnya, hmm, kamu pernah nyari nggak sih kira-kira, kamu pernah compare plus minus nggak sih dari kalau misalkan contoh nih mungkin kita mulai dari plusnya, misalkan kalau kamu pilih Taiwan, kira-kira plusnya apa kalau kamu pilih Taiwan dibandingkan sama magang klinis? Kalau misalnya pilih Taiwan itu pasti pengalaman yang baru banget sih kok. Kayak walaupun magang mungkin juga akan jadi pengalaman yang baru gitu, tapi kalau misalnya keterima untuk sampai ke student exchange ke Taiwan itu kayak menurut aku pengalamannya tuh bener-bener apa, kayak mungkin berharga banget gitu kok. Oh gitu, jadi pengalaman berharga gitu ya, meaningful buat kamu ya. Iya kok. Oke, tapi minusnya ada nggak kalau kamu pilih Taiwan? Minusnya ada mungkin. Kalau misalnya di Taiwan aku jadi nggak bisa ngerasain gimana, eh, apa ya, kayak mencoba untuk ada di dalam bidang yang klinis gitu kok. Oke, jadi benar-benar bingung ya, karena satu sisi juga eh, pengen ke Taiwan, tapi satu sisi juga kayak pengen ngerasain magangnya itu sendiri ya. Iya. Tapi sebenarnya memungkinkan nggak sih kalau ngejalanin dua-duanya? Kalau ngejalanin dua-duanya kayaknya nggak memungkinkan deh kok. Nggak memungkinkan ya. Tapi memang kalau kesempatan untuk kamu bisa coba magang dan magang dan student exchange itu apakah cuma satu semester aja? Atau bisa banyak semester sebenarnya? Iya sih, cuman kayak eh, nggak tahu, aku dengar-dengar gitu dari kating-kating aku gitu kok, kalau misalnya banyak yang semester 6-nya sebenarnya udah ngelanjutin kuliah, jadi nggak usah kayak, sebenarnya ada juga yang lanjut magang, cuman kayak um, di semester 6 aku merasa kayaknya lebih oke buat kayak menuhin SKS aja gitu. Oh gitu. Kenapa tuh? Kok kayak gitu? Nah kalau itu aku sebenarnya kurang tahu ya kok. Oh gitu. Kalau gitu kamu soalnya, tapi kamu udah coba benar-benar eksplor gak lebih dalam? Mungkin kayak rencana studi kamu ke depannya seperti apa? Mungkin kira-kira semester 5 mau ngapain, semester 6 mau ngapain, 7 mau ngapain? Atau kayak misalkan kamu udah planning belum? Kamu mau lulusnya 3,5 tahun atau 4 tahun? Oh kalau misalnya untuk planning lulus itu aku planningnya 3,5 tahun sih, tapi kalau misalnya untuk yang explore lebih dalam itu aku kayaknya belum begitu explore, karena waktu itu yang di tugas PKD kan juga disuruh bikin kayak per semester gitu ya mau ngapain, tapi itu belum, kayak menurut aku belum dalam banget gitu. Oh, belum dalam banget ya. Cuma pada saat itu yang kamu kepikiran tadi student exchange itu ya. Iya. Oke. Kenapa sih student exchange itu menarik banget selain kehidupan mandiri tadi? Apa yang kamu kira-kira dapat bayangin gitu loh kalau kamu bisa ke Taiwan nantinya? Em, Jujur nggak tahu ya, kayak entah kenapa kayak pengen banget aja gitu kok. Pengen banget. Lebih pengen dari magang klinis kah? Nah kalau misalnya dibandingin sama magang klinis itu kayak eh apa ya, kalau misalnya bisa aku bandingin, kalau misalnya student exchange itu mungkin 60%, Hmm? magang klinisnya 40% mungkin ya. Oke, jadi memang lebih pengen ke Taiwan 60%, cuma bedanya sedikit nih, bedanya 10% aja ya, untuk bisa Iya. compare ke yang magang klinis. Tapi kira-kira nih, apa sih mungkin
hambatan yang kamu rasain yang nyebabin problem ini tuh apa gitu? Kenapa kamu bisa sampai bingung ini? Kamu pernah mikir gak kayak kenapa ya aku mesti bingung antara Taiwan sama magang klinis? Apa ya pemicunya? Untuk faktornya kok, Apa? untuk faktornya. Iya mungkin ada nggak ya? Mungkin kayak kamu mikir sebenarnya kan kalau mau ke Taiwan tinggal ke Taiwan, magang misalnya tinggal magang nantinya gitu loh. Tapi kira-kira apa sih yang kira-kira jadi hambatan kamu untuk bisa memutuskan? Mungkin pertimbangan kamu apakah memang harus dilakukan semester 5 ya? Kalau mau backup itu harus semester 5 ya? Nggak boleh semester lain. Iya, Oh, kayak ini gitu ya? ya sepengetahuan aku sih sebenarnya semester 6 juga ada yang magang sih kok. Mm-mm. Cuman kayak aku kan kayak yang tadi aku bilang, aku kayaknya semester 6 mau fokus di kuliah aja gitu. Mau fokus, mau coba di kuliah aja gitu ya? Iya. Oke, kira-kira dukungan apa yang kamu perluin untuk kamu semakin yakin lagi buat ke Taiwan? Em, apa ya, kayak mungkin ini yang pertama itu mungkin dapat izinnya dulu. Dapat izin dari Iya, orang tua maksudnya? iya dari orang tua. Oke. Terus em, apa ya, kayak bisa meyakinkan diri sendiri aja sih kok, bisa em, nyoba untuk hidup sendiri mungkin di sana gitu. Kenapa? Kalau sekarang ditanya udah siap belum buat bisa hidup sendiri nanti di sana? Kalau ngebayangin mungkin udah kali ya, karena kan eh mikirnya udah dari lama banget kan. Tapi mungkin kalau misalnya udah mendekati itu, ragu-ragu pasti ada sih kok. Ragu-ragu pasti ada ya. Kalau udah mendekati, ragu-ragu atau deg-degan kalau kayak gitu? Oh, deg-degan sih kayaknya. Kayaknya deg-degan ya. Kalau ragu nggak kayaknya. Atau gimana? Kalau ragu enggak sih harusnya kok. Ragu nggak ya, paling deg-degan aja ya, karena udah mendekati harinya. Mm-mm. Oke, berarti kan aku nangkep nih. Berarti kalau tadi dua dukungannya, satu izin orang tua, kedua kesiapan kamu dalam kalau kamu nanti hidup mandiri nantinya. Coba mungkin nih kalau ini dari izin orang tua. Kamu pernah nggak sih mungkin ngobrol sama orang tua terkait misalkan kalau aku ke Taiwan gimana boleh nggak? Waktu itu tuh, oke, kalau waktu itu pas aku mau izin untuk kuliah di Taiwan, itu tuh kayak em, nggak dapat nggak dapat izin, karena kan Hmm? em, apa ya, kalau misalnya kuliah di sana kan pasti akan lama banget kan, maksudnya bukan lama banget, tapi kayak kalau misalnya student exchange kan cuman em, mungkin 6 bulan gitu. Kalau Mm-mm. misalnya kuliah di sana itu kan bisa berapa tahun gitu kan. Mm-mm. Terus jadi nggak dapat izin dari situ. Nah lalu untuk yang saat ini mungkin nggak dapat izin, ya mungkin seperti itu deh kok. Tapi kamu udah coba nanyain kalau misalkan 6 bulan boleh atau enggak? Kalau misalnya 6 bulan, sebenarnya aku baru bilangnya ke mamaku. Kalau misalnya Hmm. ke papaku, aku belum ngomong karena yang kemarin pun nggak bolehnya juga dari papaku gitu. Oke. Berarti kalau dari mama sebetulnya support gitu ya. Mm, mm-mm, Cuman kalau dari papa aja pertimbangannya mungkin punya pertimbangan lain gitu ya. mm-mm. Tapi kira-kira apa sih yang ngebuat papa tuh bisa kayak gitu? Kamu tahu nggak? Tahu sih kok, dia bilang katanya nggak mau, apa ya, kayak nggak mau jauh aja gitu. Oh, nggak mau jauh aja gitu ya. Kira-kira apa tuh rencana yang bisa mungkin kamu lakuin biar papa bisa yakin lah ngelepas kamu sebentar 6 bulan gitu. Apa ya, mungkin aku akan meyakinkan, tapi meyakinkannya dengan gimana lagi aku nggak tahu sih, karena pas itu juga aku udah sempat meyakinkan kan, cuman ya masih nggak dapat izin aja gitu. Oh gitu. Waktu itu apa emang yang kamu coba lakuin buat coba yakinin papa waktu itu? Iya, aku tuh kayak udah sering, apa, kayak aku browsing browsing gitu kampus di sana, terus kehidupannya gimana, terus aku kasih tahu. Terus sampai, bahkan sampai asrama-asramanya pun aku kasih tahu gitu, tapi Hmm. tetap aja gitu kok. Tetap aja kayak nggak dikasih gitu ya.
Mm-mm. Jadi benar-benar kalau papa tuh nggak pengen kamu jauh gitu ya. Iya betul. Apakah misalnya gini, semisal papa kasih izin gitu, kamu ragu nggak untuk kamu bisa ke Taiwan? Atau kalau misalnya udah dikasih izin juga kayaknya magang kayaknya boleh juga sih, tapi sih tetap. Atau kalau udah diizinin kayak, oh kayaknya Taiwan aja sih 100%. Gimana kalau dari kamu? Kayaknya kalau diizinin aku akan apa kayak melanjutkan keyakinanku untuk pergi ke sana sih kok, karena kayaknya kayak jarang banget eh, ketika aku meyakinkan terus dikasih izin, jadinya kayak aku akan memanfaatkan izinnya itu gitu kok. Oke, oke, oke. Waktu itu kan kamu coba yakinin dengan kamu kasih tahu asramanya di mana, kuliahnya di mana gitu ya. Tapi mungkin di luar dia nggak mau jauh dari kamu, ada lagi nggak penyebab kayak dia nggak bolehin kamu ke Taiwan? Hmm, apa ya, mungkin karena aku nggak boleh yang hidup sendiri banget di sana. Terus em, apa ya, mungkin ya mungkin seperti itu aja sih kok harusnya. Kenapa tuh emangnya kalau misalnya hidup sendiri? Nggak tahu ya, mungkin karena kenapa ya nggak boleh hidup sendiri, mungkin karena beliau masih tidak yakin aku bisa menjalani hidup sendiri gitu kok. Oh gitu. Berarti karena mungkin papa kamu ngerasa kalau kamu kayaknya belum bisa hidup sendiri gitu ya. Mm-mm. Kira-kira kenapa ya? Kok papa bisa mikirnya kayak gitu ya? Hmm, mungkin karena selama ini aku belum pernah kuliah pun aku nggak ngekos kan, jadi kayak aku belum Hmm. pernah nyoba buat hidup sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kalau kayak gitu, maka dari itu mungkin papa masih belum percaya sama kamu ya. Mm-mm. Tapi kira-kira seiring kamu nanti nih, kan kurang lebih 2 tahun lagi persiapan untuk sampai ke Taiwan ya. 2 tahun setahun lagi ya? 1 tahun lagi ya? Eh, aku semester 2, 1 tahun lagi. 1 tahun setengah ya berarti kurang lebih ya? Iya kurang lebih. Oke. Kira-kira ada nggak kemungkinan papa bakal kayak, ya udah deh, kasih ke kamu buat ke Taiwan? Atau kayaknya nggak bakal sama sekali itu? Mungkin kemungkinannya ada tapi kecil. Kemungkinan ada. Nah, itu kemungkinan ada kalau mungkin kamu ngapain atau mungkin ada terjadi apa? Kok bisa Mungkin kemungkinan itu ada? kalau ada eh, omongan dari mamaku sih paling. Omongan dari mama. Mm-mm. Kira-kira omongan dari mama apa yang diperluin biar papa tuh bisa percaya? Kayak lebih yakinin aja, kayak ini kan cuma 6 bulan, harusnya nggak apa-apa gitu. Oke, jadi yang terpenting kalau papa kalau dengar dari mama, apakah menurut kamu bisa lebih dengar atau gimana menurut kamu? Harusnya iya sih, kayak jadinya kayak dia akan merasa oh ya udah, mamanya pun udah apa ya, kayak udah sampai yang ngomong ke papaku gitu, jadi harusnya harusnya beliau mengizinkan gitu. Oke, oke. Terus kira-kira selain dari mama nih, ada nggak sih cara lain biar kemungkinannya itu juga tetap ada? Selain dari mama. Jujur udah nggak ada sih kayaknya kok, kayak menurut aku itu sulit banget kayaknya untuk papaku bisa ngizinin gitu. Nah, gitu ya? Oke. Kira-kira tapi kamu ada muncul ide nggak sih kira-kira buat bisa yakinin papa kamu? Apa dari tadi? Mungkin kamu kayak mikir, ada nggak tiba kayak kamu mungkin terbesit tiba kayaknya ada muncul ide ini nih atau gimana menurut kamu? Selain lewat mama kamu. Paling aku ini sih kayak em, apa ya, kayak biarinin papaku buat explore ketika ada informasi-informasi tentang student exchange dari kampus gitu, jadi kayak bukan dari mulut aku yang ngomong tapi dari orang lain yang ngomong gitu kok. Oh, oke. Kira-kira gimana tuh caranya biar papa kamu bisa mau explore hal-hal seperti itu? Gimana ya, pasti awalnya yakinin dulu, terus kayak aku bilang, bukan aku bilang sih, kayak aku suruh buat papaku yang
kalau misalkan di kampus tuh ada yang buat student exchange gitu kan, kayak ada tempatnya gitu. Kayak Hmm? aku akan apa ya, kayak ngebujuk mungkin Ngebujuk untuk apa tuh? untuk bapakku mau mendengar informasi langsung gitu dari sana. Oke, jadi mendengar informasi langsung dari pihak kampus ya, terkait Mm-mm. student exchange itu sendiri ya. Mm-mm. Oke. Kira-kira kamu bisa nggak coba ceritain? Kira-kira berarti tujuan kamu nih dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk bisa mewujudkan ke Taiwan itu gimana? Tadi untuk ngebujuk papa gimana? Kebayang nggak? Ah, nggak kebayang lagi kok. Nggak kebayang ya? Kira-kira kalau kita bisa ngomongin contoh nih, planningnya berarti kalau Taiwan itu semester 5, berarti berangkatnya kurang lebih sekitar bulan Agustus tahun depan. Ah, Agustus tahun depan. Nah, itu kan berarti kurang lebih kamu punya waktu 1 tahun dan mempersiapkan itu ya. mm-mm. Kalau kita ngomongin misalkan 1 minggu ke depan, gimana? Kamu kebayang nggak 1 minggu ke depan kira-kira apa sih bisa kamu lakuin untuk kamu bisa yakinin papa kamu step by stepnya nih udah mulai udah kita mulai nih. Kebayang nggak? Mungkin aku akan notice notice tentang student exchange ini terus-terusan sih kok. Hmm. Terus kayak aku apa ya, kayak aku kan ada di kampus kan juga ada cutting yang udah student exchange ke sana ya. Aku Hmm. kayak mau kasih tahu aja gitu kalau misalnya, tapi psikologi ada ini loh, kayak bisa student exchange ke sana, terus ya bikin dia notice aja gitu kok, kayak bener-bener seberapa pengennya aku gitu. Oke, berarti kamu bisa bikin dia notice tentang kemauan kamu ya. Mm-mm. Dengan harapan dia juga ngeliat kamu pada akhirnya kayak kamu semau itu, gitu ya. Iya gitu kok. Oke, terus gimana cara kamu bisa menangani hambatan yang dimiliki? Maksudnya kan bisa jadi mungkin kalau misalkan kamu coba notice papa dan tata papa kayak, aduh enggak deh, jangan nggak mau ngeliat dulu ke situ. Apa yang mungkin kamu bakal coba lakuin? Hmm, apa ya, kayak mungkin aku akan kayak dalam jangka waktu itu aku akan kayak ya udah aja, mungkin em, nanti di saat saat waktu yang tepat lagi untuk aku aku apa ya, kayak aku ngomong lagi gitu. Jadi cari waktu yang tepat gitu ya, Mm-mm. buat kamu ngomongin lagi. Tapi Mm-mm. kamu bener nggak sih, bener-bener kayak pernah mikir nggak sih, kayaknya apa yang bisa aku lakuin ya biar papa itu tuh bisa mau gitu percaya ke aku, buat aku ke Taiwan selain dari mama dan selain mungkin notice tadi dari kampus. Mungkin ada nggak faktor lain yang bisa ngebuat itu semakin jadi mungkin lagi gitu. Hmm, apa ya, jujur nggak kepikiran sih kok. Jujur nggak kepikiran ya. Iya, nggak kepikiran. Bener-bener bingung ya kalau misalkan ditanya kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Tapi kira-kira kalau misalkan nih, hmm, tapi mungkin sebelumnya nih, mungkin ada nggak yang mau kamu tanyain dulu? Enggak sih kok. Nggak ada ya. Oke. Kalau misalkan kita ganti ke yang magang, apakah kalau misalkan kalau kira-kira kalau magang, apa dukungan yang kamu perluin untuk kamu semakin yakin untuk kamu magang? Hmm, kalau dukungan, kalau dari orang tua pasti ada. Hmm? Apa ya, kalau nggak tahu, mungkin karena keinginan aku doang kali ya, kok jadinya kayak aku nggak tahu dukungannya kayak gimana gitu. Oke, mungkin kalau dari hambatan, ada nggak hambatannya? Kalau misalkan, kayaknya kalau aku pilih magang gitu. Hambatannya em, mungkin aku akan kayak sulit lagi untuk menyesuaikan diri, apalagi orang-orangnya nggak kenal juga kan. Hmm. Mungkin itu bisa jadi hambatan aku sih kok, ketika aku ke milih untuk magang ya gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau ditanya tadi balik lagi ya, tetap paling lebih excited kalau misalnya ke Taiwan ya sebenarnya ya. Iya. Cuma mungkin problemnya tadi dari izin orang tua ya, gitu. Iya.
Oke, gimana tuh cara, tadi mungkin selain kamu coba notice dia tentang info-info dari kampus, kira-kira ada cara apa lagi sih buat bikin dia ternotis sama student exchange itu sendiri? Jujur nggak kepikiran karena emang sesusah itu untuk mendapatkan izin dari papa, jadinya kayak aku udah berusaha kan kayak dari waktu itu pun tetap nggak dapat izin gitu, jadi kayak aku makin kesini sebenarnya keinginan aku masih sama, tapi untuk kayak ya udah kalau misalnya nggak diizinin tuh aku juga udah siap gitu. Oh gitu ya. Jadi kamu kalau nggak diizinkan udah siap, karena semisal kamu ternyata diterima nih, udah fix diterima ke Taiwan, Mm-mm. gimana tuh kira-kira? Ini atas izin atau gimana Pak? Misalkan dari misalkan dari universitas sudah bisa kayak, selamat Tessa, kamu udah bisa ke Taiwan. Tapi ternyata mungkin mama sih udah support banget. Tapi kalau papa mungkin tadi masih sama, apa yang mungkin kamu lakuin? Karena posisinya kamu tinggal berangkat doang sekarang ke Taiwan. Waduh, em, apa ya, pasti aku akan bilang lagi sih ke papa aku, kayak kayak ya udah, kayak aku kasih tahu gitu kalau misalnya aku udah keterima nih. Terus kalau misalnya papi nggak kasih pun, kayaknya aku akan tetap ini deh, tetap ya aku akan tetap nekat deh. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan dari universitas misalkan udah oke, kalau misalkan dari universitas sudah oke, udah bisa nih buat kamu ke Taiwan, tapi misalkan papa nggak kasih, pada akhirnya juga kamu kayak udah kamu berangkat aja gitu. Iya kayaknya harusnya kok, karena kan dari mama pun juga udah izinin kan sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kayak ya udahlah, karena yang paling penting salah satu mengizinkan berarti. Iya, enggak sih, kalau misalnya salah satu mengizinkan aku dari kuliah, ah dari awal kuliah pun aku udah di sana kayaknya. Oh iya benar. Berarti tadi ya, soalnya kan kalau mama kan support dari awal ya. Mm-mm. Mungkin kamu udah jauh berangkat. Cuman kalau memang ternyata benar-benar udah tinggal berangkat aja, itu yang mungkin jadi beda ya. Iya. Nah, kira-kira kamu udah kebayang nggak sih rencananya? Mungkin di sini planningnya bukan untuk papa kamu bolehin. Mungkin misalkan planningnya adalah untuk benar-benar merealisasikan bahwa selamat kamu bisa pergi ke Taiwan. Kamu udah kepikiran belum rencananya mau ngapain? Rencananya pasti aku akan lanjut untuk les bahasa. Hmm, Terus aku akan cari tahu lebih lagi. Mungkin aku akan tanya-tanya ke kating yang pernah ke sana. Terus em, ya seperti itu sih kok. oke, kamu udah explore belum untuk cara kamu bisa menaikkan rasio biar kamu tuh bisa keterima untuk kamu bisa ke Taiwan? Hmm, aku belum explore sih kok jujur. Belum ekspor ya. Tapi kamu udah mungkin dari syarat-syarat untuk ke Taiwan kamu udah tahu belum? Pernah dijelasin, tapi kayaknya aku nggak inget deh. Tapi kamu nggak ingat ya, Uh-uh. gitu. Oke, berarti kira-kira nih untuk bisa strategi biar kamu semakin lebih ngerti dan kamu bisa keterima untuk kamu ke Taiwan. Kamu kebayang nggak 1 minggu ini apa yang mesti kamu kerjain mungkin? Apa yang bakal kamu lakuin untuk kamu benar-benar bisa realisasiin selamat kamu ke Taiwan? Mungkin aku akan itu yang tadi yang aku belum explore lebih dalam. Hmm? Terus apa ya, kayak aku udah mulai memikirkan gimana nanti eh, ketika aku ditanya dengan dosen pembimbing, mungkin jadinya kayak ya udah dengan yakin aja gitu. Kalau ditanya dosen pembimbing, dengan yakin aja. Iya, ya mungkin kok. Emang kalau kira-kira ngomong dengan dosen pembimbing dengan yakin, kira-kira efeknya apa, Tessa? Apa ya, aku lebih ini aja sih, kayak aku ngomong kalau misalnya ke aku mau student exchange tanpa aku mikirin tanpa aku mikirin yang kayak nggak diizinin itu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya aku mikirin saat
mikirin hal tersebut saat aku ngomong ke dosen bimbing akademik, itu aku akan ceritanya dengan nggak yakin gitu. Jadi mungkin itu sih efeknya, kayak ya begitu dah. Oke, oke. Mungkin nih, kamu coba bayangin ya, kalau misalkan Tuhan barusan dengar apa yang kamu bicarain dari tadi, apa yang kamu ceritain. Kira-kira apa yang bakal dipikirin sama dia? Apa yang Eh, mungkin dia bakal bilang ke kamu? ini akan merealisasikan kali ya kok. Merealisasikan ya. Kenapa bisa kayak gitu, Tete? Sebenarnya bisa aja nggak direalisasikan sih kok, karena kan Hmm. Tuhan tahu yang terbaik ya. Mm-mm. Jadi kayak yaudah deh aku ngikut aja. Tapi, oke ya, tapi kan kita aja. Tapi kan kadang mungkin dari kita juga harus ada usaha ya. Tadi Iya. mungkin ya, yang kamu bakal coba lakuin tadi, coba juga bilang ke dosen pembimbing kalau kamu udah mantep nih. Gitu. Selain itu ada lagi nggak rencana yang bakal kamu lakuin selain dosen pembimbing dan juga ekspor lebih dalam, Em, nggak kepikiran sih kok. gitu ya. Jadi memang harus ekspor dulu, nanti baru kepikiran lagi kali ya, Iya mungkin kok. gitu ya. Oke, kira-kira nih berarti apa sih mungkin yang so far yang insight yang kamu dapetin sama pembicaraan kita dari tadi? Udah jalan 30 menit. Insight yang aku dapetin itu kayak em, ternyata aku punya pilihan yang sebenarnya pilihannya ini dua-duanya sebenarnya menguntungkan buat aku, Hmm, tapi aku sendiri eh, kayak masih ragu kan. Jadi kayak mungkin tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah Konando kasih itu bikin aku jadi merefleksikan kembali mungkin. Jadi kayak oh iya ya ternyata em, aku milih ini karena begini-begini, nggak bisanya gara begini-gini gini gitu. Jadi kayak dapat lebih dalam aja gitu kok. oke. Dan mungkin nih, aku juga jadi penasaran nih. Kan tadi kamu udah rencanain juga, kalau misalkan kamu mungkin kepikiran juga untuk coba kayak, ternyata kalau dipikirin, kalau misalkan udah keterima ke Taiwan, kayaknya bisa aja deh ke Thailand ya. Kalau udah keterima depan mata gitu ya. Mm. Terus kamu, so far yang kamu mungkin rencanain tadi, satu kamu mau explore, kedua ekspor lebih lanjut, kedua juga bilang dosen pembimbing dengan lebih yakin. Kira-kira respon Tuhan tuh gimana sih kalau ngelihat hal yang kamu rencanain ini? Em, kan kalau katanya tuh kayak nggak ada usaha yang sia-sia ya kok. Jadi kayak harusnya akan dikasih sih harusnya. Gitu ya. Jadi selagi, berarti kuncinya selagi kamu berusaha ya, Iya pasti akan dikasih. iya kok. Oke, oke, oke. Mungkin ini kan so far coaching kita udah berjalan kurang lebih sekitar 35 menit ya. Nah, aku mungkin sebentar lagi mau mengakhiri sesi coaching ini juga. Cuman mungkin dari kamu, ada nggak yang mungkin kamu mau tanyain atau mungkin yang mau kamu sampaikan juga, yang mungkin terlintas di pikiran kamu? Hmm, so far nggak ada sih kok. Apa nggak ada ya? Ah. Tapi so far kamu keren banget karena kamu udah bisa tahu ke depannya nanti misalnya kamu mungkin untuk coba ekspor lagi, tanya lagi ke dosen pembimbing gitu loh. Mungkin aku mengerti juga selama ini mungkin nggak pernah kepikiran hal itu karena mungkin ya terbatas kayak udah punya temboknya sendiri di izin orang tua ya, izin papa terutama. Tapi ternyata kalau dibayangin, oh kalau misalnya udah tinggal berangkat minggu depan, kayaknya tinggal berangkat deh. Nah, dan juga tadi dari Tessa sendiri kita udah mikir juga kalau misalkan Tuhan dengar rencana aku, responnya gimana ya? Usaha, kalau emang usaha sih gak mungkin nyaratin hasil sih kok. Nah, ya aku berharap benar-benar kamu coba, benar-benar kamu coba semaksimal kamu. Karena ya aku setuju untuk poin ketika Tuhan maksudnya kayak gitu. Gitu namanya kita usaha yang nggak mungkin mengkhianati hasil. Baik lagi tergantung usaha kita. Benar ya? Gitu. Oke.
Paling dari aku sih gitu aja. Berarti so far kamu nggak ada pertanyaan atau tambahan ya? Iya, udah aman kok. Oke. Nah, paling so far sesi coaching kita hari ini gitu aja. Dari aku udah cukup. Thank you karena Tessa udah mau menjalani sesi coaching sama aku hari ini. Thank you ya Tessa. Terima kasih kok.